Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku, Shalom. Kita semua merasakan kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan sampai dengan pagi hari ini. Mari bersama-sama, biarlah kita datang kepada Tuhan, membawa setiap pujian dan ucapan syukur kita bagi Tuhan. Dan percaya pagi hari ini Tuhan hadir, Tuhan memberkati setiap umatnya. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita, tundukkan kepala bersatu hati kita berdoa. Kami datang kepadamu pagi hari ini Tuhan. Kami mau mendekatkan diri kami kepadamu, sebab kami tahu Engkau Allah yang maha tahu. Engkau mengasihi setiap kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami membawa setiap hati kami, pujian kami, ucapan syukur kami. Dan kami percaya Engkau hadir, Engkau melawat setiap umat-Mu. Engkau menjamah setiap kami yang sakit, Engkau berikan kesembuhan bagi hari ini. Yang berkekurangan, Engkau memberkati setiap umat-Mu Tuhan. Kami percaya, kami temukan Engkau, Engkau memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu, kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah maha tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Dan bersama kita pujikan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah maha tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah maha tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Kami memuji, kami angkat tangan kami. Engkau Tuhan Allah maha tahu,
penuhiku, bawaku mendekat. Oh, Kau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat. Satu kali lagi katakan, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu. Mendekat kepadamu, ini kerinduan kami Tuhan, mengejar hadimu, mendekat padamu. Ya Allahku Tuhan, Kau Bapakku, Rajaku, penolongku. Haleluya. Nama syaranamu kinaralabasyata karalabaralabara kinaralabaralabaralabaralabaralabarala. Kau Allah yang Maha Tahu, Kau Allah yang dahsyat dan ajaib bagi setiap kami Tuhan. Oh, pagi hari ini kami hampiri Engkau, membawa setiap sembah kami kepadamu Tuhan. Hinaralabasyata karalabaralaba. Kami membuka hati kami mengangkat kedua tangan kami di hadapan-Mu pagi hari ini. Oh, rabasyata karalabaralaba. Datanglah Roh Kudus, jamah setiap kami, segarkan setiap dahaga kami, lawat setiap umat-Mu Tuhan, jamah kami, puaskan kami, Yesus, mengalir, memenuhi kami. Oh, naralama syaralamu, naralama, kinaralama syata karalabaralabaralabaralabarala, kinaralama syata karalabaralabaralabarala. Naralabaralabaralabaralabarala, kurabasyata karalabaralabarala, kinaralabasyata karalabaralabarala. Betapa Engkau Tuhan yang paling mengasihi setiap kami, bahkan di tengah-tengah lembah kelam sekalipun Tuhan, kami tetap melihat ada kasih-Mu, kami tetap melihat ada cinta-Mu, kami tetap melihat ada perlindungan dari-Mu. Kekuatan yang tidak pernah habis Engkau berikan bagi setiap kami Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan, Kau menguatkan setiap kami, Kau menyegarkan setiap dahaga kami, Kau memulihkan setiap hidup kami. Oh, lawat setiap umat-Mu Tuhan,
Roh Kudus, ini waktumu. Roh Kudus, jamah setiap kami. Roh Kudus, menyegarkan setiap kami. Kinamasyata karalabaralabaralaba. Kinaralabasyata karalabaralabaralaba. Mari rasakan hadirat Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Kinaralabasyata karalabaralabaralaba. Jangan takut, jangan gentar. Yesus selalu beserta dengan setiap kita. Kinaralabasyata. Mengalir, menjamah kami, Yesus. Haleluya. Nama syaranamu. Haleluya. Syaranamu. Kinaralabaralabara. Kinaralabasyata karalabaralabas. Kinaralabasyata karalabaralabaralaba. Kinaralabasyata karalabaralaba. Kinaralabasyata karalabaralaba. Kami percaya Engkau sudah hadir bagi setiap kami Tuhan. Lawatlah terus setiap umat-Mu. Kami mau terus percaya hanya kepadamu. Kami andalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Meskipun takut mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin. Hanya Engkau, hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah, ya Tuhan, dan tak pernah kupikirkan itu yang Kau sediakan bagiku. Kami percaya Tuhan,
yang tak pernah dan tak pernah, itu yang kau sediakan, itu yang kau sediakan bagiku, itu yang kau sediakan bagi kami, itu yang kau sediakan bagiku, itu yang kau sediakan bagiku. Kami percaya, pagi hari ini kami dengan segala pergumulan kami dengan segala persoalan kami datang dengan hati yang percaya kepadamu Tuhan. Kami sembah Engkau ya Tuhan, Allah sumber kekuatan kami, Allah sumber jawaban untuk setiap kami. Adalah basyakaralamo. Kami berserah, kami percaya kepadamu, Allah yang besar, Allah yang agung. Kami tanggalkan segala ketakutan kami tanggalkan segala kekhawatiran kami, sebab kami tahu Tuhan yang besar, itu Tuhan yang memegang tangan kami
bataka shikara la bara la bara la bara. Kara la bayara la basha kara la bataka yara la bara. Ora la bataka yara. Jamah kami Tuhan. Kuatkan setiap kami. Kara la basha kara la bara la bara. Karalabataka yaralabasya karalabaralabaralabara. Penuhi setiap kami. Karalabasya karalabataka yaralabayaralabaya. Karalabataka yaralabasya karalabaralabaralabara. Oralabataka yaralabasya karalabataka. Karalabataka shikaralabaralabayaralabayara. Karalabasya karalabarala. Karalabasya karalaba. Sungguh kami bersyukur untuk hadirat-Mu Tuhan. Kami beroleh kekuatan yang baru. Dan kami siap melangkah dengan kuat. Sebab kami tahu Engkau Tuhan yang berdaulat penuh atas kehidupan kami. Engkau Tuhan yang selalu menyediakan yang terbaik di dalam hidup kami. Rancangan-Mu, rencana-Mu, tidak ada yang gagal dalam hidup kami. Berapa banyak kita yang percaya Bapak Ibu Saudaraku? Mari angkat tangan kita tinggi-tinggi. Kita nyanyikan dengan hati yang percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkau. Yang tak pernah dan tak pernah, yaitu yang Dia sediakan, itu yang kami sungguh percaya yang terbaik Tuhan sudah sediakan bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus mari bersama kita berkata amin. Mari serahkan segala beban yang menindih di dalam kehidupan kita. Kita percaya Tuhan akan bertindak bagi setiap kita. Sukacita, kekuatan Tuhan limpahkan. Mari bersama-sama bernyanyi dengan hati yang percaya.
janji Tuhan dalam hidup kita? Tapi Dia berjanji memberi kekuatan. Bila taufan ganas, bila taufan ganas melanda-Mu, semua yang mau berserah angkat tangan sama-sama. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Terus berharap, terus percaya, terus berserah kepada Tuhan. Bapak Ibu saudaraku, kita percaya Dia bertindak bagi kita semuanya. Yang mau berserah, angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Mari berserah, serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Jadi doa kita bersama. Serahkanlah, sambil tepuk tangannya bersama-sama Bapak Ibu saudaraku. Serahkan pada Yesus segala beban yang kami mau berserah penuh. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Terima kasih buat sukacita-Mu dan kekuatan-Mu ya Tuhan. Amin. Haleluya. Oh, pagi hari ini kami bersukacita sebab kami punya Allah yang baik, Yesus yang baik. Yang percaya katakan amin. Hey. Hey. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. I just wanna thank you in every bit of my life. Yesus sungguh baik, Yesus sungguh baik. Katakan tiada ketakutan dalam hadirat-Mu. Yes, Yesus sungguh baik, Yesus kau sungguh baik. Aku mau bersyukur dengan amin. Kau berikan hidup kekal dan terang jalanku. Kau berikan Roh Kudus-Mu setiap hari. Yesus sungguh baik, amin. Yesus sungguh baik. Tiada ketakutan dalam hadirat-Mu. Yesus sungguh baik, Yesus kau sungguh baik. Aku mau bersyukur
Pagi hari ini kami tinggikan Engkau, Allah kami yang baik, Allah sumber kekuatan untuk setiap kami. Mari bersuka cita bersama Bapak Ibu Saudaraku. Dia sumber kekuatan kita. Katakan, Yesus kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku. Dia angkat setiap kita. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap, lembah yang gelap kan ku lewati. Sebab Engkau sertaku. Ini iman kami Tuhan, dengan imanku ku diselamatkan. Oleh kuasa Yesus bersama, ku angkat tanganku, sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surgamu dinyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Sebut namanya. Yesus kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Katakan bersama, lembah yang gelap kan ku lewati. Sebab apa Bapak Ibu? Sebab Engkau sertaku. Amin. Dengan imanku ku diselamatkan. Oleh kuasa Yesus ku angkat tanganku, sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surgamu dinyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Katakan mari angkat tangan kita tinggi-tinggi. Ku angkat tanganku, sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surgamu dinyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat Tuhan, berkuasa selamanya. Mari angkat tangan kita. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surgamu dinyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Haleluya. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan.
di hatiku, penolong yang setia, pengharapan yang pimpinku, berlutut menyembah. Ku selalu menantimu untuk memulihkanku. Dengan hatiku menyembah, bermasmur bagimu. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapa-Ku cari wajah-Mu. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Kini ku sembah Bapa-Ku yang ku cinta. Kami bawa penyembahan kami bagi-Mu Tuhan, Bapa yang kami kasih, Allah penolong dalam hidup kami. Mari bersama-sama kita nyanyikan. Kaulah damai di hatiku, penolong yang setia, oh, pengharapan yang pimpinku, berlutut menyembah. Ku selalu menantimu untuk memulihkanku. Dengan
Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus yang telah mewahyukan kitab suci itu kepada kami, roh yang sama, memberikan kepada kami pengertian, supaya kami boleh menikmati firman-Mu yang jauh melampaui akal dan pikiran kami. Dan biarlah firman-Mu itu mempengaruhi kami menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Kami percaya Tuhan, di mana ada rupa Kristus lewat kami, maka Roh Kudus akan memaksimalkan kami. Untuk kami boleh menjadi saksi Kristus, menjadi berkat buat keluarga, menjadi berkat buat gereja, menjadi berkat buat tempat di mana kami bekerja, belajar, menjadi berkat buat pemerintahan bangsa negara Indonesia, bahkan menjadi berkat buat alam semesta ini, dan bahkan menjadi berkat buat Allah Tritunggal. Kami siap untuk menerima firman-Mu ya Bapa, karena kami lapar dan haus akan kebenaran-Mu. Berbicaralah kepada kami. Kami siap mendengarkannya dengan sepenuh hati kami. Inilah doa kami panjatkan dalam nama Yesus. Katakan yang percaya, amin. Silakan duduk saudaraku. Izinkan saya menyampaikan salam dari para pemimpin gereja kami, Gereja Kristen Baptis Jakarta, Jemaat Depok. Kepada gereja di tempat ini dan seluruh pemimpin, gereja Anda sudah didoakan oleh kami dan kami percaya doa kami sudah dijawab. Ada adigium yang berkata seperti ini, saudaraku, ketiadaan doa menunjukkan kekuatan manusia, keberadaan doa menunjukkan kekuatan Allah. Saudaraku, selama doa masih ada di dalam nafas hidupmu, engkau akan mengalami kekuatan Allah demi kekuatan Allah. Amin. Setelah saya akan menyampaikan firman Tuhan hari ini dengan tema menerima hikmat di tengah pergumulan. Saya akan bacakan Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan berbunyi, salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belas suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Tapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dan dengan tidak membangkit-bangkitkan. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Selamat dan berbahagia bagi saudara yang baca firman Tuhan, yang merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Saya ingin katakan kepada saudara bahwa tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa lepas dari yang namanya pergumulan. Kita tidak kebal dengan pergumulan. Saudara. Mungkin ada di antara saudara lagi sedang menghadapi pergumulan di dalam keluarga, mungkin dalam pergumulan ekonomi, mungkin dalam pergumulan pekerjaan, mungkin dalam pergumulan sebagai warga negara Indonesia yang penuh dengan carut-marut ini. Kita mungkin juga lagi sedang menghadapi sebuah pergumulan secara batin yang mungkin orang-orang yang terdekat dengan Anda tidak mengetahuinya. Ada berapa pertanyaan strategis yang saya ingin tanyakan kepada saudara. Tak kala kita menghadapi pergumulan dalam hidup ini. Pertanyaannya seperti ini, saudaraku. Apakah saya lebih mencari solusi instan atau hikmat Allah? Apa jawabanmu, saudaraku? Ketika engkau menjawab pertanyaan ini, itu akan menentukan siapa Anda di hadapan Tuhan. Apakah Anda adalah seorang yang disebut sebagai warga kerajaan Allah, atau Anda dikuasai oleh nilai-nilai dunia? Pertanyaan kedua, saudaraku, adalah apakah saya melihat pergumulan sebagai hukuman atau pembentukan? Saudaraku, ada orang Kristen melihat bahwa pergumulan itu adalah merupakan sebuah bentuk hukuman. Saudaraku, hal ini akan menentukan bagaimana engkau melihat Allah dan melihat dirimu sendiri. Tak kalau engkau melihat itu sebagai sebuah hukuman, kau mengatakan bahwa engkau adalah budak. Kau mengatakan bahwa salib Yesus tidak cukup untuk membebaskan Anda dari hukuman itu. Saudaraku, kalau kita membaca Roma 8 ayat 1, saudaraku, firman Tuhan berkata demikian. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Saudaraku, kalau orang Kristen melihat pergumulan itu sebagai hukuman, sebenarnya dia belum mengerti kasih karunia. Tapi hanya orang yang mengerti kasih karunia, pergumulan akan dilihat dengan cara yang berbeda.
Keputusan apa yang membutuhkan hikmat Allah? Saya ingin tanya saudara, keputusan apa yang membutuhkan hikmat Allah? Apakah hanya satu keputusan? Apakah hanya dua keputusan? Apakah tidak ada sama sekali engkau mencari hikmat Allah? Atau di dalam seluruh hidupmu sebenarnya engkau bergantung kepada hikmat Allah? Karena hidupmu tidak lepas dari namanya pergumulan. Saudaraku, 3 pertanyaan strategis ini akan menentukan siapa dirimu dan siapa engkau di hadapan Allah. Saya berdoa saudara, biarlah firman Tuhan yang saya sampaikan akan bisa membawa saudara menjadi pribadi dan mengenal dirimu di hadapan Tuhan. Sehingga kau bisa menjawab pertanyaan ini dengan tepat sesuai dengan maksud Tuhan. Saudara, tak kalah kita menghadapi pergumulan. Saudara, mari bersama-sama kita dengarkan apa kata Yakobus pasal 1 ayat 5a. Saya ulangi lagi, firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi apabila di antara kamu ada kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Perhatikan ada kata tetapi di situ, saudaraku. Saudaraku, kalau kita mempelajari dari sisi eksegesi kitab suci, saudaraku, ada beberapa hal yang saudara perlu ketahui bahwa ini sangat penting. Yang pertama biasanya itu dijadikan semacam subjek dari kalimat. Atau yang kedua, saudaraku, dipakai mood yang namanya mood imperatif. Atau yang ketiga, saudaraku, itu diulang-ulang kata-kata itu. Atau yang keempat, saudaraku, dipakai kata kontras, kata penghubung yang sifatnya kontras. Saudaraku, kata tetapi di sini, saudaraku, itu menunjukkan sesuatu yang sangat serius, sesuatu yang sangat penting sekali. Karena sebelum ayat ini, saudaraku, itu membicarakan tentang bagaimana orang-orang Kristen menghadapi pergumulan. Bagaimana kita bisa mencapai sebuah hidup yang sempurna, yang tak kekurangan suatu apapun. Yang sempurna di sini bukan berarti sempurna dalam arti moral, saudaraku, ya, tapi sempurna sesuai dengan maksud Allah. Bagaimana engkau ditebus dan hidup di tengah dunia ini. Itu sempurna, saudara. Nah, kata tetapi ini penting, saudaraku. Jadi, saudaraku, kalimat ini itu adalah kunci bagaimana kita menghadapi pergumulan. Tapi sekaligus pergumulan itu membawa kita untuk bisa mencapai maksud Allah dalam hidupmu. Kata tetapi ini penting, saudara. Saudaraku, di dalam pergumulan, biasanya saudaraku kita akan berhadapan dengan beberapa pilihan. Saudaraku, kalau kita membaca latar belakang surat Yakobus, saudara, orang-orang Kristen saat itu menghadapi situasi yang tidak gampang. Pergumulan yang sangat berat. Saudaraku, memang mereka pada saat itu, ini di tahun 45 sesudah Yesus, saudaraku, ya, ini mereka tidak lagi sedang menghadapi penganiayaan secara fisik. Tapi mereka lagi sedang menghadapi tekanan secara politik. Karena Kaisar Claudius, saudaraku, nggak begitu suka dengan orang-orang Kristen. Dan ketika orang-orang Kristen Yahudi menjadi problem, akhirnya saudara mereka semua diusir. Dan kalau mereka diusir, saudara sudah tentu mereka akan menghadapi berbagai kesulitan amat luar biasa. Mereka pasti kehilangan pekerjaan, mereka pasti menghadapi kemiskinan, mereka pasti menghadapi tekanan sosial, mereka ditolak oleh keluarga. Ada orang-orang Yahudi yang menikah dengan istri atau suami yang bukan orang non-Yahudi. Karena waktu itu suatu kekaisaran Claudius memerintahkan dengan paksa semua orang Yahudi keluar dari Roma. Dari pusat kota pemerintahan kaisar. Sudah tentu, saudaraku, ada orang-orang atau istri tertentu atau suami tertentu yang justru juga mengusir suaminya atau istrinya adalah orang Yahudi. Jadi saudaraku, ini adalah situasi yang tidak gampang. Saudaraku, hal yang sama mungkin bisa terjadi dalam kehidupan kita dalam bentuk yang lain. Kita memang tidak hidup di dalam Kaisar Claudius. Tapi saudaraku, namanya pergumulan itu tetap ada. Saudaraku, untuk kita menghadapi pergumulan itu, saudaraku, apa sih yang menjadi pilihan kita? Apa sih yang menjadi pilihan kita untuk kita bisa menghadapi pergumulan itu, saudara? Saudaraku, ada seorang filosof China yang bernama Sun Tzu. Ya, dia pernah bilang begini, saudaraku. Tak kala kita menghadapi carut-marut di dalam negara, maka ada 3 hal yang kita bisa pakai untuk menghadapinya. Yang pertama, makanan.
Yang kedua, rumah. Yang ketiga, hukum. Kalau pilih salah satu, mana yang mau dibuang? Sun Tzu bilang, rumah yang dibuang. Karena selama orang itu masih makan, dia masih bisa berjuang. Kalau ada pilihan di antara dua, antara hukum dan yang namanya makanan, Sun Tzu bilang, pilihlah hukum. Karena selama hukum masih ada, makanan masih bisa tersedia dengan baik. Hukum tidak ada, makanan yang ada pun bisa akan diambil. Setara dan sejajar dengan hal ini, saudaraku, saya juga ingin tanya kepada saudara. Apa pilihanmu ketika kau menghadapi pergumulan? Apakah kau mau mengandalkan harta, kemampuan, atau hikmat? Saudaraku, kalau misalnya Tuhan meminta kita untuk memilih dua dari tiga ini, mana yang kau buang salah satunya? Coba Anda jawab. Mana yang kau akan buang? Saya berharap saudaraku yang kau buang adalah uang. Karena saudaraku selama engkau punya talenta, selama engkau punya kemampuan, selama engkau punya waktu untuk hidup dan bekerja, selama itu kau masih bisa menghasilkan uang dalam hidupmu untuk menopang kehidupanmu. Tapi ketika Tuhan misalnya meminta dari tiga hal ini, dua, mana yang kau akan buang? Saya minta demi nama Yesus. Buanglah kemampuan, dan buanglah hikmat, dan buanglah uang. Engkau pegang yang namanya hikmat. Selama hikmat itu masih ada, karena hikmat itu akan meng-create kemampuanmu. Selama hikmat itu masih ada, maka hikmat itu akan terus mempertajam kemampuanmu. Dan hikmat itu memberikan peluang-peluang yang lebih besar untuk engkau bisa menghadapi sebuah terobosan-terobosan hidup. Selama hikmat itu masih ada, maka engkau akan memiliki kemampuan. Ketika kemampuan itu masih ada, engkau akan mendapatkan uang. Jadi saudaraku, mintalah hikmat. Pertanyaan sekarang lebih dalam, saudaraku. Apa itu hikmat? Hikmat itu saudaraku dipakai kata Sophia di dalam bahasa aslinya. Jadi saudaraku saya coba ingin mendefinisikan ini secara arti kata Sophia itu sendiri. Sophia itu saudaraku adalah kemampuan untuk menerapkan kebenaran Allah dalam kehidupan sehari-hari. Saya ulangi lagi, dalam kehidupan sehari-hari. Hikmat bukan kepintaran, melainkan kebijaksanaan yang memberi hidup. Perhatikan baik-baik. Yang memberikan hidup. Mungkin kamu putus asa hari ini, tapi hikmat itu akan menghidupkan pengharapan darimu. Mungkin hari ini kau merasa lelah, engkau merasa gentar, tapi hikmat itu akan menghidupkan kekuatan, kemampuan engkau berdiri. Mungkin hari ini kau merasa gelap dalam hidup ini, memandang masa depan gak menentu. Tapi hikmat itu akan berikan terang dalam hidupmu. Menghidupkan terang itu sendiri. Hikmat adalah sesuatu yang lebih dari sekedar pengetahuan. Saudara, mungkin Anda mengetahui bahwa uang itu penting. Semua orang tahu, saudaraku. Tapi hanya orang yang mempunyai hikmat yang datang dari Allah. Dia tahu bagaimana menggunakan uang itu untuk dipakai memuliakan Tuhan. So, mungkin Anda tahu bahwa yang namanya marah itu nggak bagus. Tapi orang yang punya hikmat, saudaraku, dia tahu menggunakan marah itu dengan tepat. Dia tahu menggunakan marah itu dengan tepat untuk orang yang tepat. Dan dia tidak akan marah-marah. Dia akan menggunakan marah itu untuk membangun orang lain. Itulah hikmat. Saudaraku, kita membutuhkan hikmat, saudara. Ada seorang pengkhotbah yang bernama Charles Spurgeon. Dia bilang begini, saudara. Hikmat adalah penggunaan pengetahuan yang benar. Mengetahui sesuatu belum tentu berhikmat. Banyak orang mengetahui banyak hal, tapi justru menjadi lebih bodoh karenanya. Itu sebegini, saudaraku ya. Jangan bangga kalau kita itu tahu banyak ayat. Jangan bangga kalau kita bisa menghafal banyak ayat. Karena hanya tahu saja, itu tidak menunjukkan Anda berhikmat. Tapi adalah berhikmat
kalau Anda tahu ayat itu, dan ayat itu menghidupkan hidupmu, dan ayat firman itu menolong hidupmu untuk menjadi berkat buat banyak orang. Itulah hikmat. Kalau hanya tahu saja, setan pun juga tahu. Dan saya berdoa, saudaraku, ketika kita menghadapi segala pergumulan yang ada, mintalah hikmat. Bukan minta masalah selesai, tapi mintalah hikmat. Sama-sama kita katakan apa, saudaraku? Mintalah hikmat. Itu sebab, saudaraku, saya akan masuk hal yang lebih dalam tentang apa yang Yakobus atau firman Tuhan berikan kepada kita. Supaya kita bisa menjadi orang Kristen yang hidup atas prinsip hikmat dari Allah. Yang pertama, saudaraku, hikmat membuat kita melihat dari perspektif Allah. Saya ulangi lagi, saudaraku, orang yang melihat hidup dari perspektif Allah, dia tidak akan melihat pergumulan itu sebagai sebuah hukuman. Tapi dia melihat itu sebagai sebuah pembentukan dalam hidupnya. Menarik, saudaraku, kalau kita membaca di dalam ayat yang kedua, ya, mungkin Anda bingung dan aneh kali ya. Anda mungkin akan mempertanyakan, salah ini Yakobus ini. Masa dia bilang begini? Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Kalau kamu jatuh dalam pencobaan, kalau kamu menderita, kalau kamu menghadapi pergumulan, anggaplah itu suatu kebahagiaan. Hah? Mungkin Anda akan mempertanyakan, salahkah kalimat ini? Saudara, saya akan mengajak untuk kita melihat secara mendalam. Ketika Yakobus mengatakan seperti ini, saudaraku, itu bukan berarti penderitaan itu menyenangkan. Gak ada penderitaan itu menyenangkan, saudaraku. Tapi saudara melihat, di dalam penderitaan itu sebenarnya, Allah lagi sedang bekerja. Di dalam penderitaan justru Allah tidak meninggalkan Anda. Dia lebih dalam memegang tangan Anda. Dan dia lebih dalam memakai penderitaan itu untuk membentuk Anda. Suku kata bahagia atau kebahagiaan dalam bahasa Yunani itu ada dua. Makarios dan karan atau kara. Yang dipakai dalam ayat ini bukan makarios. Tapi kara, sebenarnya terjemahan yang lebih tepat bukan bahagia, tapi bersukacita. Soko yang namanya sukacita itu bukanlah sesuatu yang dikerjakan oleh dunia buat kita. Sukacita ini tak dapat diberikan oleh siapapun, kecuali oleh Tuhan melalui pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Maka salah satu aspek dari warna buah roh itu adalah sukacita. Dan yang menarik begini, suatu kata karan atau kara, itu dari kata kairo, artinya tenang. Sama-sama kata apa, saudaraku? Tenang. Jadi suatu orang yang menghadapi pergumulan, oh ya, dia akan menghadapi situasi yang gak gampang, tekanan, kegelisahan. Tapi suatu dia sadar bahwa Allah lagi sedang bekerja. Ini bukan bentuk penghukuman, ini bukan bentuk pembiaran. Tapi ini bentuk penyertaan. Dan karena itulah, dia menjadi tenang. Jadi sukacita ini bukan sekedar tepuk tangan, tertawa. Bukan itu, saudaraku. Tapi ada sebuah mentalitas yang tenang dalam hatimu. Karena engkau sadar, Allah menyertaimu. Allah lagi sedang membentuk hidupmu. Suatu ketika emas dimurnikan. Dengan cara apa emas dimurnikan, saudara? Dengan cara dibakar. Ketika emas itu dibakar, saudara, maka emas itu akan menjadi murni. Sesuatu yang menyebabkan ketidakmurnian emas itu akan lepas dengan pembakaran itu. Saudara, Tuhan ingin membawa kita melalui pergumulan supaya iman kita semakin murni di dalam mengikuti Tuhan. Semakin kita lebih dewasa, semakin kita bisa mencapai
tujuan yang dimaksud oleh Allah kenapa kita hidup. Kenapa gereja Betani hadir di tengah dunia ini. Melalui pergumulan itulah maksud-maksud yang tidak sesuai dengan maksud Allah itu dimurnikan. So, ada seorang teolog yang bernama J.I. Packer. Dia bilang begini, saudara. Allah memakai rasa sakit, kelemahan, dan berbagai penderitaan sebagai pahatnya untuk membentuk kehidupan kita. Seorang yang mendapatkan hikmat Allah adalah seorang yang mampu menyadari bahwa Allah sedang memahat karakter, bukan sekedar memperbaiki keadaan. Gereja Betani yang jemaatnya dan pemimpinnya yang dikuasai oleh hikmat Allah, mereka adalah orang-orang yang menyadari bahwa Allah sedang memahat karakter jemaat Betani, bukan sekedar memperbaiki keadaan. Saudaraku, apakah Anda tidak bersuka cita mendengarkan hal ini? Apakah Anda tidak bersuka cita mendengarkan hal ini? Kalau Anda bersuka cita, beri tepuk tangan yang lebih besar lagi bagi kemuliaan Dia yang sangat mengasihi Anda dan sangat mengasihi gereja Betani. Saudaraku, Anda kenal dengan tokoh Yusuf? Bagaimana dia menghadapi pergumulan yang luar biasa, saudara? Dia direndahkan oleh saudara-saudaranya. Dia difitnah oleh Potifar, istrinya Potifar. Bahkan dia dipenjara, dikriminalisasi tanpa salah, dimasukin penjara. Bahkan dia pernah dilupakan oleh juru minuman yang seharusnya dia bisa bebas kalau dia menceritakan itu kepada Raja Firaun waktu itu. Tapi dilupakan, bertahun-tahun dia di penjara. Saudara, apa yang dikatakan oleh Yusuf? Ketika dia menghadapi semua pergumulan itu, Kejadian pasal 50 ayat 20 berkata seperti ini. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Orang yang dikuasai oleh hikmat Allah adalah seorang yang mampu melihat. Mungkin orang lain mengkriminalisasi Anda. Mungkin orang lain lagi sedang merendahkan Anda. Tapi Anda melihat Allah lagi sedang meninggikan Anda. Itulah hikmat. Hikmat adalah kemampuan untuk bisa melihat ada sebuah mutiara yang indah di tengah air mata. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk hal ini. Bagian yang kedua, saudaraku, hikmat berawal dari kebergantungan kepada Allah. Firman Tuhan berkata seperti ini, hendaklah memintakannya kepada Allah. Yakobus 1 ayat yang ke-5. Aku ingin beritahu saudara, hikmat itu sebenarnya bersifat anugerah kepada kita semua. Hikmat itu bersifat murah hati tanpa syarat bagi kita semua. Menarik saudaraku, kalau kita membaca di dalam ayat ini, saudaraku, ada dua kata yang penting, hendaklah dan memintakan. Sebenarnya saudaraku, dalam bahasa aslinya tidak ada kata hendaklah di situ. Tapi karena kata memintakan itu di dalam bentuk moodnya imperatif, maka supaya dalam bahasa Indonesia begitu berasa sekali bahwa ini adalah merupakan sebuah tekanan, maka dipakai kata hendaklah. Hendaklah memintakan. Jadi ini bukan sesuatu yang mendadak, tapi sesuatu yang kau sengaja. Kenapa ini mesti disengaja, saudaraku? Saya ingin berita pada saudara bahwa terbatasnya hidupmu menghadapi pergumulan. Bahwa terbatasnya uangmu menghadapi pergumulan. Bahwa terbatasnya pengalamanmu yang kau miliki untuk menghadapi pergumulan ke depan. Bahwa terbatasnya akan segala apa yang kau miliki untuk kau bisa menyelesaikan pergumulan dalam hidup ini. Mintalah, hendaklah memintakan. Jadi saudaraku, ini adalah sesuatu yang sangat penting, saudaraku. Karena ketika seseorang tidak lagi meminta hikmat dari Allah tak kala menghadapi pergumulan ini, sebenarnya hidupmu lagi sedang mengarah pada sebuah kehancuran. Tuhan tidak rela.
Ketika gereja Betani tidak lagi sedang meminta hikmat dari Tuhan, gereja ini lagi sedang mengarah pada sebuah kehancuran masa depan. Tapi tak kalah semua jemaat pemimpin berkata, Tuhan, kami gak bisa lepas dari hikmat. Kami tahu uang, kami tahu talenta, itu tidak bisa. Yang hanya kami tahu, hikmat-Mu dapat menolong kami. Itulah sebabnya kami memintakan kepadamu. Dan yang menarik begini, saudaraku, tak kala kita memintakannya kepada Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan berkata, maka ia akan memberikannya dengan murah hati. Katakan sama-sama, dengan apa, saudaraku? Kata murah hati. Murah hati itu, saudaraku, dipakai kata haplos dalam bahasa Yunaninya. Haplos itu sudah mempunyai arti tanpa syarat. Tanpa syarat, saudara. Saya nggak tahu saudara hari ini, siapa nih antara saudara engkau menghadapi sebuah kehancuran karena pergumulan itu. Mungkin kau telah salah mengambil keputusan. Kau tidak mengandalkan hikmat. Tuhan nggak bilang begini, tunggu deh nanti kamu sadar, ya. Tunggu deh nanti kalau kamu baik dulu, baru nanti saya kasih hikmat. Enggak. Tak kala saudara dulu pernah keliru mengambil keputusan, sehingga hidupmu hancur sekarang dulu. Saat engkau minta, Tuhan akan langsung kasih. Saya ulangi, saat engkau minta, Tuhan akan langsung kasih. Saya ulangi lagi, saudaraku, saat engkau minta, Tuhan akan langsung kasih. That is a gospel, itulah Injil. Haplos itu juga mempunyai arti tulus. Apa itu tulus, saudara? Ketika Tuhan memberikan hikmat kepada saudara, tidak ada maksud jahat. Tidak ada maksud untuk menjatuhkan saudara. Tidak ada satu agenda tersembunyi untuk merusak hidupmu, keluargamu, gerejamu. Tidak ada. Tuhan itu tulus memberikan hikmat agar hidupmu mampu menghadapi pergumulan dan hidupmu mampu untuk bisa mencapai tujuan Allah yang sempurna di dalam hidupmu. Allah itu tulus, saudara. Tulus. Allah itu memberi dengan murah hati. Apa arti murah hati di sini, saudaraku? Dia tidak hitung-hitungan. Oh ya, nanti kalau saya berikan kamu hikmat, kalau kamu berhasil, jangan lupa ya kasih perpuluhan. Ya ingat ya, aku udah kasih kamu hikmat loh dalam pergumulan ekonomi kamu. Ya kalau kamu sukses, jangan lupa ya. Tuhan nggak ngomong kayak begitu, saudara. Kok kamu lagi mengalami pergumulan ya? Oke, jangan lupa ya. Nanti kalau saya kasih hikmat, ya nanti kamu layani aku ya di gereja. Tuhan itu gak pernah hitung-hitungan, saudara. Dia beri berdasarkan kemurahan hati kita semua. Tuhan buat kita semua. Dia juga tidak pelit. Artinya begini, saudaraku. Dia bukan saja berikan 50, 70. Dia berikan 100% hikmat itu buat kita semua. Saya ulangi lagi. Dia tidak hanya berikan sepotong-sepotong. 20 dulu, enggak. Atau bahkan 50 dulu, enggak. Tapi saya ingin beritahu pada saudara, saat engkau memintanya, Tuhan akan memberikan sepenuhnya 100% dalam hidupmu. Dan dia tidak pelit buat gereja Betani, tidak pelit buat kita semua di tempat ini. Itulah haplos. Sekarang ada sebuah pertanyaan yang mungkin kau ragu. Masa iya sih Tuhan gak pelit? Masa iya sih bahwa Tuhan itu murah hati? Masa iya sih bahwa Tuhan itu tulus? Masa iya sih bahwa Tuhan itu memberi tanpa syarat? Apa buktinya? Mungkin Anda sulit untuk menemukan bukti itu, bukan? Tapi sebenarnya nggak terlalu sulit, saudara.
Coba saudara pandang Yesus. Saya ulangi, pandang Yesus. Kalau engkau ragu-ragu akan 4 hal ini, pandang Yesus. Di dalam diri Yesus, engkau akan melihat itulah hikmat Allah yang sepenuhnya diberikan bagi kita. Lalu saudara-saudaraku, kita akan masuk pada yang ketiga, saudaraku. Hikmat tertinggi adalah Kristus itu sendiri yang diberikan kepada kita. Kristus bukan hanya memberi, tapi Kristus adalah hikmat. Kristus disebut sebagai logos, logiken, logikanya Allah yang sepenuhnya ada di dalam Yesus. Logikanya Allah bukan logikanya dunia. So, kalau logikanya dunia bilang begini, kalau kau menghadapi pergumulan, larilah, carilah kenyamanan. Itu dunia, saudara. Tapi logikanya Kristus, tak kala kita menghadapi pergumulan, hadapi dan pikulah salib. Itu logika. Kalau logika dunia berkata, dendamlah mata ganti mata. Kalau kamu dipukul, kamu pukul lagi. Itu logika dunia. Nggak salah sih saudaraku, membuat orang itu jadi takut kalau dia berbuat jahat, karena ada balasannya. Tapi hukum Kristus nggak seperti itu, saudaraku. Ampunilah. Saya teringat dengan sebuah video di YouTube yang saya lihat, saudaraku, ada seorang pejabat negara, Pak Yusril. Dia bilang begini, saudaraku, hanya satu-satunya agama yang tidak mengajarkan hukum itu adalah hukum, yang tidak mengajarkan hukum adalah Kristen. Islam ada, Yahudi ada, Kristen tidak ada. Saya pikir saya perlu koreksi ya. Saya bukan berarti lebih hebat dari Pak Yusril, dia profesor. Tapi saya ingin kutip ayat Alkitab. Yesus mengutamakan bukan hukum Taurat, tapi hukum kasih. Saya ulangi lagi, ada hukum, yaitu hukum kasih. Itulah Kristus. Kristus adalah hikmat yang tertinggi, yang sempurna, yang dapat Allah berikan bagi kita. Mungkin Anda akan bertanya lagi, apa efeknya kalau Yesus itu berikan bagi kita? Untuk kita, yang adalah hikmat yang tertinggi. So, aku ingin beritahu kepada saudara, persoalan, masalah terbesar yang kau hadapi dalam hidup ini sebenarnya bukan gejolak ekonomi, bukan gejolak politik, bukan gejolak apapun, saudaraku. Tapi masalah yang terbesar dalam hidup manusia adalah dosa, D-O-S-A, dosa, kejahatan yang ada di hatimu. Itu adalah pergumulan terbesar di sepanjang sejarah manusia. Siapa yang mampu melawan dosa? Siapa yang bisa mengalahkan kuasa dosa? Siapa yang bisa menyelesaikan akibat-akibat dosa? Logika dunia tidak dapat bisa menjawabnya. Tapi logika Allah dapat menjawabnya. 1 Korintus 1:24, Rasul Paulus menegaskan kepada kita. Kristus adalah kekuatan Allah, tapi sekaligus hikmat Allah yang membawa kita kepada kemenangan. Salib adalah bukti bahwa Allah memakai penderitaan untuk kemenangan. Saya ulangi lagi, saudaraku. Salib adalah bukti bahwa Allah memakai penderitaan untuk kemenangan. Logika Yunani berkata salib itu adalah kebodohan. Karena tidak ada struktur berpikir, karena tidak ada sistem filsafat apapun yang bisa menyentuh salib. Salib adalah yang paling rendah. Orang-orang Yahudi berkata, salib itu adalah merupakan kelemahan. Enggak ada mujizat, enggak ada kekuatan apapun. Yang ada di situ orang yang tergantung di atas kayu salib mati di situ. Itu logika agama dan itu adalah logika rasio. Tapi di atas kayu salib engkau tahu itu logika Allah yang tak dapat dijangkau oleh logika rasio
atau logika agama. Penyelesaian masalah dosa hanya dapat diselesaikan oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dan di atas kayu salib itulah ada kemenangan yang besar. Iman Kristen tidak dibangun atas sistem agama. Agama Kristen tidak dibangun atas logika filsafat. Tapi gereja Betani dan semua gereja dibangun di atas dasar Yesus yang menang di atas kayu salib. That is a Christianity. Itulah kekristenan. Yang menarik lebih lanjut, saudara. Kalau engkau memandang salib, itu bukti bahwa Allah habis-habisan dengan murah hati untuk memberikan hikmatnya kepada kita semua. Di atas kayu salib, dosa bukan saja diselesaikan. Tapi di atas kayu salib kita juga melihat ada sesuatu yang kita mesti pelajari. Bahwa penderitaan itu gak selalu kalah. Di dalam Kristus penderitaan menolong kita menjadi pribadi yang menang dalam karakter. Karakter semakin bertumbuh dan bertumbuh di dalam sebuah penderitaan. Injil bukan sekedar berbicara bagaimana kamu diselamatkan. Tapi Injil juga berbicara bagaimana kamu seharusnya bertumbuh. Inilah Injil. Timothy Keller bilang begini, saudara. Penderitaan berada di pusat kisah kekristenan. Melalui penderitaan Kristus menjadi sama dengan kita. Dan melalui penderitaan pula kita dibentuk menjadi semakin serupa dengan Dia. Ini adalah hikmat Allah yang sangat mulia, yang kita mesti kejar, yang kita mesti pegang seumur hidup kita. Aplikasi, saudara. Yang pertama, ketika engkau menghadapi pergumulan, cari wajah Tuhan sebelum engkau mencari jalan keluar. Berdoalah, sembahlah Dia di kamarmu. Berlututlah. Carilah wajah Tuhan. Jangan cari orang dulu, jangan cari uang dulu. Carilah wajah Tuhan. Yang kedua, berdoa, meminta hikmat. Bukan hanya meminta masalah selesai. Yuk kita baca yang kedua ini, 1, 2, 3, berdoa. Bukan hanya, Anda tahu kenapa jawabannya? Karena melalui pergumulan, Tuhan lagi sedang membentuk hidupmu. Pergumulan bukan hukuman, tapi pembentukan Allah dalam hidupmu. Yang ketiga, percaya Allah sedang bekerja meski belum terlihat. Mungkin hari ini kau menghadapi pergumulan, kau gak tahu apa yang ada ke depan. Percayalah bahwa Tuhan memiliki hati yang baik dan dapat dipercayai. Yang keempat, ukur setiap keputusan dengan firman Tuhan. Setiap apa yang kau hadapi, ukur. Kau tanyakan, apa yang Alkitab katakan tentang pergumulan hidup saya. Jadi bukan sekedar engkau tahu menghafal. Tapi tak kalah engkau menghadapi pergumulan, oh ya firman Tuhan ini ngomong apa sama saya ya? Apa kaitannya ya? Kau selalu tanya. Itu sebabnya jangan lelah-lelah untuk kita membaca firman Tuhan setiap hari. Yang terakhir, pandanglah kepada Kristus. Hikmat Allah yang lebih dahulu menanggung penderitaan demi keselamatan kita. Sebagai penutup, saudara, saya persilakan untuk pemain musik maju ke depan. Sebagai penutup, saya minta gereja Betani, kita semua di tempat ini, percayalah kepada hati Allah. Charles Spurgeon bilang begini, saudaraku. Ketika engkau tidak dapat melihat tangannya bekerja, percayalah kepada hatinya. Anda tahu hati Allah itu di mana? Salib Yesus. Kalau engkau lihat salib Yesus, itulah hati Allah buat engkau. Siapa di sini yang berkata, aku meragukan salib Yesus? Coba angkat tangan.
Siapa yang berkata bahwa saya percaya pada salib Yesus? Coba angkat tangan. Saya percaya pada salib Yesus. Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Dan jangan lupakan hal itu. Saat kau menghadapi pergumulan, pandanglah salib Yesus. Karena itu adalah hati Allah yang sepenuhnya mencintai Anda. Mari kita berdoa, saudaraku. Saya ingin tantang saudara hari ini yang berkata, Tuhan, aku butuh hikmat yang darimu. Karena aku menghadapi sebuah pergumulan yang tidak gampang. Aku minta hikmat darimu, Tuhan. Yang berkata seperti itu, boleh kau taruh tanganmu di dada. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Sebelum kau keluar dari gereja ini, mari kita menghadap wajah Tuhan di dalam doa untuk kita meminta hikmat ini. Nyanyikan lagu ini. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila gelap kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang nolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Musik dengan pelan saja. Saya ingin tantang saudara hari ini. Kalau Allah itu begitu bermurah hati sama kita, jangan menjadi orang Kristen yang ironis dan bodoh. Kau melupakan Allah yang baik bagimu. Hari ini saya minta demi nama Yesus. Siapa di antara saudara berkata, Tuhan, aku butuh hikmat-Mu. Terima kasih kalau Engkau tidak hitung-hitungan. Terima kasih kalau Engkau murah hati. Terima kasih kalau Engkau memberikan tanpa syarat. Terima kasih kalau Engkau tidak pelit. Yang berkata, saudara, kau punya keyakinan seperti itu, kau minta kepada Tuhan, kau bangkit berdiri. Saya akan lihat saudara bangkit berdiri, saudaraku. Kau bangkit berdiri. Mari nyanyikan lagu ini sebagai doamu. Nyanyikan lagu ini sebagai doamu. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila dalam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang nolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya
Tak kala kami dekat denganmu, itu cukup. Karena Engkau adalah hikmat Allah yang sempurna yang Kau berikan kepada kami. Tak kala kami nempel dengan Engkau Yesus, maka hidup kami pasti berbuah. Tak kala kami dipimpin oleh hikmat-Mu, maka pergumulan ini tidak akan pernah menghalangi kami untuk sampai pada tujuan Allah, bagaimana kami hidup di dunia ini dengan sempurna. Kami percaya Engkau akan menolong kami. Hikmat Allah ada padamu di dalam Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk saudara. Kita diberikan kesempatan untuk memberi, Bapak Ibu Saudaraku. Sekali lagi kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami percaya di dalam kehidupan kami, Tuhan Engkau memimpin setiap kami dan hikmat-Mu ada bagi setiap kami. Kami mengamini firman Tuhan pagi hari ini. Dan setiap kami yang ada di tempat ini, kami diberikan kesempatan untuk memberi yang terbaik. Kami rindu memberi dengan segala ketulusan hati kami hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sementara Bapak Ibu memberi, kami mengundang Bapak Ibu Saudara yang akan melakukan penyerahan anak untuk maju ke sebelah kiri mimbar. Tuhan memberkati. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Katakan mujizatnya, mujizatnya disediakan bagi. Katakan mujizatnya, mujizatnya disediakan bagiku. Lagi mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Dalam nama Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan dengan iman, terimalah rahmat anugerah dari Aba Bapa kita. Kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa
kuasanya dalam rohnya yang kudus turun melimpah atas kita semua, menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati sepanjang hari ini. Maranatha, Yesus datang, bahkan sampai selamanya dalam nama Yesus. Semua yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara.